Chapter 16 Teman Sekamar. Kenapa kamu tidak langsung menelepon aku? Aku kesana tidak memukul mereka sampai mampus. Aku tidak bermarga, Zhou. Alvaro melihat dia seperti ini, hatinya terharu, langsung menyuruh dia membuka pintu mobil. Sekarang di pelukannya masih menggendong orang di tangannya. Dari tadi terus menggendongnya turun dari lantai 5. Sudah cukup lelah, di sini masih menggendongnya dan mengobrol begitu lama. Mungkin tunggu sebentar lagi. Tangan Alvaro melemas. Kepalanya Stefani, besok mungkin akan muncul 2 benjolan. Nanti dia akan datang lagi untuk membalasnya. Kamu ini yang menjadi kakaknya. Apakah kamu tahu adikmu tinggal di mana? Duduk di mobil, Alvaro teringat masalah yang sangat serius ini. Dia mau tidak mau mengalihkan perhatiannya ke Norbert. Hanya terlihat Norbert memegang kepalanya dengan linglung, menggeleng, menunjukkan tidak tahu. Alvaro sekarang memilih bertindak seenaknya, melihat keluar jendela. Berpikir apakah mereka bertiga mau berbaring di mobil satu malam. Bukan tidak mampu membuka kamar itu. Hanya takut setelah membuka kamar lain kali tidak akan mampu membuka kamar lagi. Sudahlah, ke hotel saja. Alvaro berkata dengan tidak berdaya. Saat ini Quinn berjalan sendiri di jalan pulang ke asrama. Otaknya dipenuhi dengan kejadian hari ini. Pertama adalah gelang itu. Lalu adalah temannya Direktur Alexander. Terakhir adalah 200 juta yang dihabiskan dengan tidak berkedip. Apakah orang ini masih Alvaro yang dulu dia kenal? Melihat nomor telepon yang dulu akrab di ponselnya, Quinn ragu apakah mau meneleponnya. Tetapi akhirnya dia menelepon nomor di belakang nomor telepon itu. Juga adalah nomor yang sebelumnya sekalian diblokir saat putus. Teman sekamarnya Alvaro, Mako. Siapa? Sudah begitu malam baru telepon tidak takut salah melangkah dan jatuh ke sumur saat berjalan di jalanan malam. Tidak tahu, aku sedang bermain game. Telepon ini baru terhubung. Langsung terdengar serangkaian kata-kata dari lawan bicara. Quinn mengerutkan dahi dengan sedikit benci, tetapi nada bicaranya masih tetap bertahan selembut mungkin. Ini aku, Quinn. Mako awalnya terganggu oleh orang lain saat bermain game. Sedikit kesal, tetapi begitu mendengar nama ini, kaget sampai langsung melempar ponselnya, kebetulan terlempar ke tangan Brian. Kamu gila ya? Brian langsung menendangnya, lalu melempar kembali ponselnya kepadanya. Mako memegang ponselnya dan membisu, sangat lama dia baru mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Quinn, telepon dari Quinn. Untuk sesaat, 2 orang di dalam kamar tertegun. Satu-satunya hubungan mereka dengan Quinn adalah dia pacaran dengan Alvaro, tetapi setiap kali bertemu, wanita ini seperti mengabaikan mereka. Saat ini tiba-tiba menelepon. Benar-benar seperti melihat hantu. Mako langsung menyalakan mode speaker, meletakkannya di tengah-tengah dia dan Brian. Kalau aku tidak salah ingat, kalian berdua sudah putus. Kamu sekarang menelepon aku. Apakah ada masalah? Kamu tidak tahu begini mudah membuat orang salah paham. Kami tidak takut aku disalahpahami. Aku takut. Saat Mako mengatakan ini, nada bicaranya penuh dengan benci terhadap perempuan seperti ini yang pernah pacaran dengan teman baiknya sendiri. Dia merasa sedang menghina selera teman baiknya sendiri. Quinn mendengar kata-katanya, sisi wajah untuk bertelepon semakin gelap. Walaupun sangat ingin marah, tetapi dia tetap tahan. Sekarang dia hanya ingin memperjelas sesuatu. Apakah Alvaro sudah menjadi kaya? Uang-uang itu dapat dari mana? Aku bertemu Alvaro hari ini, melihat dia membeli banyak bir, membawa perempuan lain. Juga tidak tahu apakah sudah disponsori, atau keluar untuk merampok. Aku takut dia digoda oleh orang lain. Makanya aku tanya kalian. 2 orang di asrama mendengar kata-katanya. Secara bersamaan tertawa dingin. Kalau dibilang sampai sekarang siapa orang yang paling tidak seharusnya ditemui Alvaro, pasti orang itu adalah Quinn. Dulu saat baru putus juga tidak pernah melihat Quinn perhatian terhadap Alvaro. Sekarang tiba-tiba melihat Alvaro menjadi kaya, membawa perempuan lain keluar, langsung buru-buru bertanya. Mako benar-benar ingin memanggil Alvaro pulang sekarang juga, menyuruhnya perhatikan dengan baik sebenarnya wanita seperti apa yang dulu dia sukai. Urusan Alvaro tidak perlu perhatianmu. Uangnya dia dapatkan dengan halal dan jelas. Kamu lebih baik pedulikan bagaimana kamu terus menjadi anjing penjilat. Mako sudah benar-benar kehilangan kesabaran terhadap wanita ini. Kata-kata ini benar-benar dikatakan secara sadar dari lubuk hati terdalam. Brian melihatnya dengan tertegun. Kak Mako, kamu tadi saat mengatakan kata-kata ini sangat tampan. Quinn yang dimatikan teleponnya.
Wajahnya penuh dengan penyesalan. Dia bersama Argus. Ingin mengambil 2.000 atau 3.000 saja sangat sulit. Sekarang juga hanya meminjam identitasnya untuk masuk ke lingkaran orang kaya generasi kedua. Tetapi sekarang Alvaro lebih cocok untuk dijadikan batu loncatan. Tidak hanya dapat membawa dia masuk ke lingkaran orang kaya generasi kedua, juga dapat memberikan dukungan keuangan padanya. Begitu terpikir dulu dirinya begitu tidak sabar untuk putus, langsung sangat kesal. Tetapi teringat gelang yang hari ini Alvaro berikan padanya saat dia ulang tahun, begitu berharga, jelas sekali dia tidak bisa melupakan dirinya. Dia berpikir jika dia sendiri yang meminta balikan. Hal ini ada peluang 100%. Terlebih lagi dia hari ini sudah menyinggung Argus. Siapa yang tahu apakah mereka berdua masih pasangan besok. Hahaha. Hanya menanyakan apakah kamu malu. Orang itu juga tidak memanggil polisi, menyuruh kamu masuk lagi dan duduk sebentar. Saat Norbert melihat Alvaro menggendong Stephanie dan muncul di depan mobil lagi, tertawa sampai hampir jatuh dari mobil. Di tubuh Stephanie tidak ada KTP. Juga tidak tahu lupa bawa atau hilang. Membuka kamar di hotel seperti ini, harus ada KTP. Terlebih lagi Stephanie sekarang dalam keadaan mabuk sampai tidak sadar. Walaupun ada KTP juga mereka mungkin tidak mengizinkan untuk membuka kamar. Kalau sudah cukup tertawanya langsung menyetir. Cari sebuah hotel kecil, bantu teman baikmu aku menyelesaikan masalah ini baru tertawa. Oke. Alvaro jika bukan karena sekarang masih menggendong orang di pelukannya, mungkin benar-benar akan menendang Norbert. Tunggu setelah membuka kamar, saat sudah tinggal di hotel. Sudah jam 4 subuh, lewat 1 jam lagi, sudah pagi. Alvaro menyalakan sebatang rokok, berdiri di samping jendela. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh bagian tubuh wanita selain tangan. Tadi minum bir, tidak menyadarinya. Tetapi saat meletakkan Stephanie di atas ranjang, sentuhan kulit wanita dimaksimalkan. Alvaro langsung bereaksi pada saat itu. Stephanie sudah tidur lumayan lama. Kapanpun ada kemungkinan untuk bangun. Demi mencegahnya melihat rasa malunya, Alvaro mengalihkan pikirannya kepada Quinn. Kejadian hari ini harusnya meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Awalnya dia sudah tidak ingin memperhitungkan masa lalu. Quinn yang memaksanya untuk memperhitungkan kembali sedikit demi sedikit. Kalau begitu dalam waktu berikutnya, kembalikanlah apa yang harus dikembalikan. Chapter 17 Menghasut Hati Orang. Stephanie setengah tengkurap di ranjang. Selimutnya entah bagaimana jatuh ke bawah, seluruh wajah kecilnya memerah. Tubuh rampingnya tidak tertutup sama sekali tertunjukkan di depan Alvaro. Karena dia selalu bergerak-gerak, roknya terangkat sampai ke paha, stoking putihnya juga menurun sampai lutut. Selama adalah pria normal, melihat pemandangan ini di depan mata pasti akan goyah. Alvaro sedikit tidak berdaya dan meremas puntung rokok di tangannya, ingin pergi menutupinya dengan selimut. Tangannya belum meraih selimut. Dia tiba-tiba mengulurkan kakinya. Kebetulan menahan tanganku. Shh. Pada saat ini otak Alvaro sedikit panas. Memanfaatkan kesempatan dan langsung meraihnya. Selanjutnya untuk waktu yang lama, Alvaro mengumpat di dalam villa. Mengambil cuti sakit selama 10 hari dari perusahaan. Alvaro begitu mengingat kejadian hari itu. Tidak tahu harus bagaimana menghadapi Stephanie. Setiap ada panggilan dari nomor tidak dikenal, Alvaro tidak mengangkat satupun telepon dari mereka. Kamu ini menyinggung siapa? Jika ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, aku bisa bantu kamu beritahu nyonya. Nabila melihat Alvaro berbaring di ranjang sudah menjadi mayat hampir 10 hari. Tidak tahan untuk bertanya. Tidak usah, aku besok langsung pergi kerja. Hanya saja beberapa hari ini sedikit lelah. Nabila terhadap alasan ini, walaupun tidak percaya, tetapi masalah yang tidak ingin dikatakan Alvaro, dia juga tidak akan banyak bertanya. Sudah bagus selama tidak terus diam di rumah. Keesokannya, jarang-jarang Alvaro bangun pagi. Dari saat makan sampai pergi ke perusahaan semuanya sangat normal. Akhirnya begitu sampai di depan gerbang perusahaan, seluruh wajahnya berkerut. Nabila melihat dia seperti ini, ragu-ragu apakah harus memberitahu keluarganya. Aku pergi kerja. Hari ini tidak usah menungguku di rumah. Setelah Alvaro mengatakannya, dia merasa seperti akan mati. Dengan sangat sulit keluar dari mobil. Hari ini perusahaan ada rapat besar. Kemunculannya tidak akan terlalu menarik perhatian orang. Paling penting adalah peluang bertemu dengan Stephanie kecil. Alvaro! Terlihat dia sudah akan memasuki perusahaan. Dari belakang tiba-tiba terdengar suara yang familiar.
Pada saat itu dia ragu lebih baik langsung lari ke dalam, atau melihat ke belakang. Sebelum Alvaro memutuskan, orang itu langsung jalan ke hadapannya. Dia Quinn. Setelah Alvaro melihat wajah ini, dia menghela nafas lega, melihat sekeliling dengan tidak tenang, tidak melihat orang yang dikenal, hatinya yang tegang baru sedikit tenang. Apakah ada masalah? Melihat Quinn yang berdiri di hadapannya, Alvaro merasa jauh lebih tenang. Tidak sengaja melihat kalung yang ada di lehernya, itu adalah hadiah yang diberikan Alvaro saat ulang tahun pertamanya. Tetapi kemudian Argus juga memberinya kalung. Alvaro mengira kalung ini sudah sejak lama dibuang olehnya. Pandangan Quinn terhadapnya hari ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Bahkan lebih lembut daripada saat sedang berpacaran dengannya. Apakah harus ada urusan baru boleh mencarimu? Bagaimanapun kita juga pernah melalui banyak hal. Tidak perlu dibuat sampai begitu asing kali. Saat Quinn mengatakan ini, wajahnya dipenuhi kepolosan. Nada bicaranya seperti sedikit manja. Ditambah lagi dengan wajahnya yang cantik, benar-benar menghasut hati orang. Tetapi Alvaro yang sekarang sudah tidak berharap apa-apa padanya. Walaupun sekarang dia adalah wanita paling cantik di dunia, itu juga sudah tidak ada hubungannya dengan Alvaro. Aku masih ada urusan. Aku duluan. Setelah mengatakan, dia langsung melangkah ke arah perusahaan. Ekspresi di wajahnya dari awal sampai akhir tidak ada perubahan. Alvaro, coba saja kamu berjalan satu langkah lagi. Walaupun Quinn sudah sengaja mengontrol volume suaranya, tetapi tetap menarik perhatian orang di sekitar. Beberapa orang yang mengenalnya semuanya langsung berhenti. Berdiri tidak jauh dari mereka dan memandang dia dan Alvaro. Quinn yang berpura-pura semuanya sudah dibongkar olehnya. Wajah yang awalnya terlihat baik juga tampak ganas karena kemarahannya. Dia sekarang mengambil inisiatif menemui Alvaro. Sudah cukup memberinya harga diri. Pria ini malah berani meninggalkan dirinya di sini. Quinn kesal sampai ingin merobeknya di tempat. Apakah kamu melupakan sesuatu? Alvaro tidak bisa tidak mencibir. Suasana hatinya sekarang awalnya sudah sangat resah. Tinggal 1 menit lebih lama di depan gerbang perusahaan mungkin akan bertemu Stephanie. Terlebih lagi dia dan Quinn sudah tidak ada hubungan sama sekali. Siapa yang memberinya kemampuan untuk mengancamnya? Kamu bertanya padaku apa yang aku lupakan? Kamu bertanyalah pada dirimu sendiri apa yang telah kamu perbuat. Aku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Terus bersama di sampingmu. Semua hari-hari sulit semuanya aku yang menemanimu melaluinya. Tetapi apa yang kamu perbuat? Quinn tiba-tiba menaikkan volumenya. Orang-orang yang tadinya sudah hendak pergi, berhenti lagi. Aku hamil. Aku mau menikah. Tetapi kamu malah menyuruhku aborsi. Aku mendengarkan kata-katamu pergi ke sebuah klinik kecil sendirian. Hampir berbaring di ruang operasi dan hampir tidak bisa bangun. Kamu tidak pernah mempedulikan aku. Akhirnya lebih baik menghilang. Apakah sekarang aku hanya ingin berbicara denganmu saja sesulit itu? Quinn sambil menangis sambil berbicara. Akhirnya langsung jongkok di lantai. Tubuhnya yang kurus sedikit gemetar. Tampak sangat tak berdaya. Melihat pandangan Alvaro yang penuh rasa sakit. Untuk sesaat, semakin banyak orang yang mengelilingi mereka. Semuanya menggosip tentang Alvaro. Bahkan ada pria yang melihat wajah Quinn yang cantik sampai tidak tahan untuk maju dan membelanya. Saat keadaannya semakin kacau, seorang perempuan yang mengenakan kaos putih tiba-tiba berlari keluar dari kerumunan, langsung menampar Quinn dengan tangannya. Semua orang langsung terdiam. Ingin menikah? Pertama bersihkan dulu pria yang ada di belakang bokongmu baru bicara. Lalu aborsi. Benar atau tidak aku tidak tahu. Tetapi kita bisa ke rumah sakit untuk memeriksanya. Walaupun benar-benar aborsi, masih tidak tahu punya bajingan yang mana. Apakah Alvaro pernah menyentuhmu? Apakah sudah melakukan tes DNA? Kemampuan omong kosongmu ini benar-benar sangat sempurna. Stephanie tidak hanya memukulnya dengan keras. Dia juga berbicara dengan kata-kata yang sangat pedas. Alvaro berdiri di belakangnya. Tidak bisa tidak gemetar. Dia sedang memikirkan benar atau salah dia datang ke perusahaan hari ini. Stephanie, siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh wanitaku? Jangan-jangan pria yang mensponsori kamu dari perusahaan ini? Apakah dia tahu kamu mensponsori seorang pria lemah lagi? Saat Argus baru mau masuk ke perusahaan, tiba-tiba melihat ada kerumunan di sana. Begitu datang langsung melihat Stephanie menampar Quinn, buru-buru menghampirinya. Mengangkatnya dari lantai. Stephanie masih ingin bicara, tiba-tiba ditarik Alvaro masuk ke dalam perusahaan. Aku akan membalaskan untukmu. Masuk dulu. Suara Alvaro terdengar di telinga Stephanie, membuat dia tidak fokus untuk sesaat.
Entah kenapa merasa nyaman. Sudah dengar belum? Kali ini perusahaan secara khusus mengundang Bella. Katanya akan memanggil salah satu penonton di tempat untuk bernyanyi bersama. Beruntung bisa melihat Dewi secara langsung di tempat saja sudah lumayan. Katanya sebelum ini Arge secara khusus mengundang Dewi untuk makan. Kemungkinan dia akan mendapat kesempatannya. Walaupun Alvaro dan Stefani duduk bersama, tetapi mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan omongan orang lain. Chapter 18 Kertas Catatan. Alvaro berpikir, bagaimanapun dirinya juga seorang pria. Dia tidak bisa membiarkan seorang perempuan berbicara duluan. Merenung sebentar. Aku. Bagus kalau kamu tahu kamu tidak berguna. Tidak perlu mengatakannya. Kalau aku jadi kamu aku akan langsung menamparnya di awal. Stefani wajahnya memerah, memotong pembicaraannya, sekalian membicarakan masalah yang tadi. Saat mereka berdua sedang mengobrol, sorotan lampu tiba-tiba mengarah ke mereka. Di layar muncul bayangan dua orang, Alvaro dan Levin. Bukankah katanya hanya mengundang satu orang? Ada apa ini? Jangan-jangan pentas belakang bermasalah. Saat sedang membicarakan terdengar Bella yang berada di atas panggung tiba-tiba berbicara. Tidak tahu tuan yang mengenakan kemeja putih apakah mau naik panggung untuk bernyanyi bersama aku? Alvaro masih dalam keadaan kebingungan, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Stefani yang berada di sampingnya sudah mendorongnya dengan penuh semangat. Alvaro mengikuti staf berjalan ke atas panggung begitu saja dengan tanpa kejelasan. Arges juga tampak belum tersadar dari masalah yang tiba-tiba terjadi. Melihat Alvaro naik ke atas panggung dengan bingung begitu saja, seluruh wajahnya memerah. Sebelumnya dia mentraktir Bella makan, hanya demi hari ini. Tidak disangka Bella ternyata begitu tidak bisa melihat kondisi. Seiring musiknya berhenti, Alvaro sudah benar-benar tersadar. Mengikuti Bella membungkukkan badan ke penonton dan langsung berjalan ke arah belakang pentas. Pada saat Bella berbalik badan, dia memasukkan kertas catatan ke tangannya. Stefani melihat Alvaro yang kembali ke hadapannya. Wajahnya penuh dengan keluhan. Dia memperkirakan Alvaro tidak tahu apa pekerjaan Bella, bernyanyi bersama di panggung dengan tanpa kejelasan begitu saja. Kamu harus tahu dia adalah penggemar berat Bella. Alvaro menggenggam kertas catatan itu di tangannya. Tampak sedikit linglung. Beberapa orang di sekitarnya juga hanya bicara beberapa kata sudah langsung bubar. Setelah itu Alvaro baru berjalan keluar bersama Stefani dan 3 teman sekamarnya. Tunggu. Ada yang mau aku katakan? Quinn menghalangi Alvaro di depannya. Walaupun Alvaro sedikit enggan, tetapi teringat masalah yang tadi. Hanya takut wanita ini akan berbuat sesuatu yang aneh lagi. Hanya bisa berjalan 2 langkah ke samping. Semua yang terjadi hari ini adalah akhir yang kamu inginkan. Nada bicara Quinn terdengar sangat sedih. Ini karena kamu mengaturnya dengan baik. Alvaro orangnya memang tidak berperasaan. Sedikit mengagumi wanita ini. Merasa dia tidak menjadi aktris. Benar-benar sangat disayangkan. Kamu terlihat seperti ini sekarang. Apakah ingin memberitahuku dulu perlakuan baikmu terhadapku semuanya palsu? Alvaro mendengar kata-katanya tidak bisa menahan tawa. Apakah wanita ini memainkan perasaannya sebagai kartu? Apakah harus menarik orang lagi untuk bergabung menjadi Certified Landlord? Mata Alvaro menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Melirik jam tangannya baru mengalihkan pandangannya pada Quinn. Aku dengar orang bilang kamu akhir-akhir ini menghabiskan banyak uang karena tanah kampung halamanmu diambil alih. Benar kan? Quinn menanyakan pertanyaan ini dengan sangat hati-hati. Matanya menatap Alvaro dengan tidak berkedip. Dalam hati Alvaro tidak bisa tidak mencibir. Wanita ini benar-benar datang demi uang. Melihat dia seperti ini, jangan-jangan kantong Arges sudah disapu bersih olehnya. Benar. Untuk apa kamu pedulikan ini? Mungkin hanya kata-kata itu yang masuk ke telinga Quinn. Hanya terlihat pupilnya membesar. Tertawa sampai mulutnya sudah mau robek. Aku ini takut uang yang kamu habiskan semuanya dipinjam dari pinjaman online. Bagaimanapun juga kamu adalah mantan pacarku. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, bagaimana aku bisa memberitahu orang tuamu? Quinn berperilaku seolah-olah dia tahu uang yang dihabiskan Alvaro bukan dipinjam dari pinjaman online. Jadi dia begitu senang. Bahkan sampai mengungkit orang tuanya. Jika Alvaro tidak salah ingat. Dulu saat dia kerja. Begitu membicarakan untuk mengirim uang ke keluarganya. Quinn langsung marah. Selalu bilang ayah dan ibu Alvaro punya kaki punya tangan. Bisa menghidupi diri sendiri. Akhirnya dia tidak tahan dengan perlakuan Alvaro yang pantang menyerah.
Selalu akan memberikan dia 1 juta untuk dikirim ke keluarganya. Tetapi kata-kata yang dilontarkan dari mulutnya tidak pernah enak didengar. Kita sudah tidak ada hubungan. Walaupun aku meminjam uang, orang lain juga tidak akan mencarimu. Setelah mengatakannya, Alvaro sudah mau berbalik untuk mencari Stephanie mereka. Quinn tiba-tiba meraih lengannya. Alvaro, apakah kamu sama sekali tidak pernah bertanya kenapa dulu aku minta putus? Setelah Quinn menanyakannya, melihat Alvaro seperti tidak ingin menjawabnya, dia menggertakkan gigi, mulai berkata pada dirinya sendiri lagi. Argus mengejarku untuk waktu yang lama. Aku tidak menerimanya. Dia ingin melampiaskan kemarahannya kepadamu. Aku takut dia benar-benar akan melukaimu. Jadi aku baru terpaksa bersamanya. Alvaro sekarang sangat ingin bertanya kepada wanita ini, kata-kata mana di mulutnya yang jujur, kata-kata mana yang bohong. Kenapa selamanya harus berbeda antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan? Jadi apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku mau kamu kembali ke sisiku. Orang yang aku cintai selalu kamu. Alvaro menyingkirkan emosinya. Dia pura-pura menatap Quinn dengan perasaan mendalam dan mengangkat dagunya. Apakah yang kamu katakan benar? Kamu mau kembali ke sisiku? Bukan demi uang. Quinn mengira Alvaro sudah terjebak, mengangguk dengan penuh semangat. Alvaro asal mengambil kartu dari kantongnya, menggoyangkannya di depan Quinn. Hanya terlihat mata dia terus menatap kartu itu. Kalau begitu aku menggunakan uang yang di dalam kartu ini. Aku akan membelinya dari tangan Argus. Nyawaku sendiri. Kalau begitu kita bisa terus bersama. Kamu juga tidak usah dirugikan untuk berbicara dengannya. Oke. Quinn tampaknya tidak menyangka aku akan berbuat seperti ini. Dia refleks, langsung ingin mengambil kartu itu. Mana mungkin Alvaro memberinya kesempatan itu. Dia memasukkan kembali kartunya ke kantong yang tadi. Quinn baru tersadar apa yang telah dia lakukan tadi. Menarik nafas dalam, menatap Alvaro dengan perasaan mendalam. Kita tidak harus menggunakan cara seperti ini, masih ada sangat banyak cara. Kita memohonnya bersama-sama saja. Dia juga bukan tipe orang yang berhati batu. Dia begitu menyukaiku. Selama aku yang memohonnya dia pasti akan tidak tega. Dengan begitu dia akan menyetujui kita untuk bersama. Alvaro tiba-tiba sadar dan mengangguk. Seperti juga merasa ini adalah cara yang lumayan. Lalu berbunyi klik dia mematahkan kartu yang ada di tangannya. Quinn tertegun di tempat, melihat Alvaro membuang kartu yang dipatahkannya. Kartu ini dibuat dengan KTP orang tuaku, karena uang di dalamnya sudah tidak dapat digunakan. Kalau begitu bisa digunakan untuk membangunkan rumah untuk orang tuaku. Kami harus memiliki kartu baru bisa menarik uang. Aku menghancurkan kartunya. Mereka juga bisa membuat kartu baru lagi, mengambil uang yang ada di dalamnya untuk membangun rumah. Alvaro berhenti. Melihat ekspresi Quinn yang dipenuhi dengan rasa tidak bisa percaya. Dia tersenyum dengan lembut. Bukankah hari ini kamu juga bilang ingin menikah? Tunggu rumahnya selesai dibangun. Kita sudah bisa kembali untuk menikah, lalu melahirkan seorang bayi gemuk. Dasar kamu orang gila. Alvaro belum selesai mengatakannya. Quinn tiba-tiba meneriakinya. Mendorong Alvaro dengan keras, lalu langsung lari. Pada saat Quinn berbalik badan, Alvaro mengeluarkan kartu yang diberikan Thanos kepadanya dari kantongnya, dan tertawa diam-diam. Chapter 19 Omelan. Saat Alvaro berhasil menemukan Norbert dan yang lainnya, terlihat hanya tersisa ketiga.